Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Baik semuanya? Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat tabel baik dalam orientasi portrait maupun landscape. Tabel itu biasanya digunakan untuk melengkapi naskah atau dokumen yang berupa data-data berupa angka-angka. Oleh karena itu, kita harus bisa untuk membuatnya. Nah, ini akan Ibu sajikan langkah-langkah untuk membuat tabel yang terdiri atas kolom dan baris. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, silakan buka lembar kerja baru. Ya, seperti kemarin, buka lembar kerja baru untuk aplikasi Microsoft Word. Atau klik New, blank dokumen, atau Start, pilih MS Office, pilih MS Word, dan OK. Itu langkahnya seperti kemarin itu. Kemudian setelah buka lembar kerja baru, kemudian kita akan mengatur page layout atau page setup-nya. Ya. Jadi, setiap membuka lembar kerja baru, maka harus terlebih dahulu di default. Ya. Jadi, di blok halamannya, klik kanan, pilih paragraf, kemudian spacing before 0, spacing after 0, line spacingnya single. Kemudian klik set as default, terus all dokumen. Seperti pada video yang lalu. Setelah itu baru diatur orientasinya, marginnya, ukuran kertasnya. Kemudian setelah itu, tulislah judul data. Judul data itu judul yang ada di atas, contohnya seperti ini. Anak-anak, ini merupakan contoh dari judul dari data atau informasi. Ya. Ini ditulis lebih dahulu, judul datanya di bagian atas lembar kerja dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar semua. Ya, contohnya kalau ini judulnya langkah-langkah membuat tabel atau kolom dan baris. Jadi ditulis dulu. Kemudian setelah itu, klik menu Insert, pilih tabel, kemudian sorot jumlah kolom dan baris sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang dikehendaki. Jadi nanti kamu ke menu Insert, pilih tabel. Berikutnya ketik OK, lalu langsung lepas klik. Jadi klik ya. Kalau sudah ditunjuk tabelnya, di situ kan akan muncul kotak-kotak baris dan kolom. Nah, itu kita klik, kita pilih berapa jumlah kolomnya, berapa jumlah barisnya. Baru kita klik OK. Kemudian, aturlah lebar kolom dan baris sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi, kolomnya itu disesuaikan dengan isi dari kolom tersebut. Kalau misalnya isinya pendek-pendek, berarti kolomnya dibuat sempit. Kalau isinya panjang-panjang, berarti kolomnya dibuat lebar. Berikutnya adalah mengetik isi kolom dan baris hingga selesai. Jadi apa yang akan diisikan ke dalam kolom dan baris tersebut, itu diisikan sampai selesai. Dan yang terakhir, simpan dalam folder Anda masing-masing dan beri nama
format tabel, atau bisa juga diberi judul itu tabel apa itu misalnya ya. Kalau tabel misalnya perlengkapan ya ditulis saja daftar perlengkapan misalnya seperti itu tergantung. Yaitu anak-anak sedikit Ibu beri langkah-langkah membuat kolom. Nah, setelah ini akan Ibu berikan contoh-contohnya, kemudian kita pandu langkahnya. Ya, ini kita enso dulu, kemudian kita buka contoh dari tabel. Nah, ini anak-anak. Ini, tadi kan buka lembar kerja dulu. Jadi buka nih lembar kerja baru seperti ini. Terus ini normalnya 100% ya. Kemudian ini di layoutnya diatur dulu. Marginnya itu pilih yang normal dulu. Orientasinya kalau kita ini sekarang ingin membuat yang orientasi portrait, berarti kita pilih portrait. Jadi posisi kertasnya tegak anak-anak ya. Kemudian jangan lupa size atau ukuran kertasnya pilih A4. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian jangan lupa selalu setiap membuka lembar kerja baru pada Microsoft Word, selalu blok ini ya, blok, terus klik kanan, paragraf. Nah, ini jangan lupa anak-anak. Sering Ibu ingatkan, tetapi juga sering lupa anak-anak. Ya. Jadi ini spacingnya ini dinolkan dulu. Biasanya kan auto di sini. Auto di sini multiple gitu kan. Nah, sekarang harus diubah menjadi 0. Spacing before kita isi 0. Spacing after kita isi 0. Kemudian multiple kita ganti dengan single. Nah, maka tampilannya seperti ini. Jadi rapat ya, rapat dengan ukuran 1 kali enter. Nah, nanti kalau dibutuhkan lebih dari 1 jaraknya, maka kita ngatur sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian klik set as default. Nah, terus kita pilih all document based on. Kita klik OK. Nah, ini berarti ini kalau sudah diatur seperti ini sudah standar. Kalau misalnya nanti setelah kita membuat kolom itu ternyata tidak cukup, nah baru diatur melalui ini page setup. Ya, ini. Jadi misalnya 2 kok diisi 2,54 kok tidak cukup, ya ini aja dikurangi menjadi 2. Itu kanan dikurangi menjadi 2 misalnya. Di bawah ya. Bawah 2, kiri 2, misalnya gitu. Ini sesuai dengan kebutuhan kita anak-anak ya. Jadi tidak ada patokan harus segini gitu, kecuali kalau misalnya ujian sudah ada petunjuknya harus sama persis ya kita ikuti saja. Tapi selama itu tidak ada ketentuan, maka bisa disesuaikan dengan isinya. Setelah itu ini portrait, baru klik OK. Setelah itu, baru kita ketik judulnya. Misalnya judulnya adalah daftar kebutuhan perlengkapan kantor. Seperti itu. Nah, ini kebetulan Ibu tadi sudah membuat seperti ini. Ini tadi saya berikan contoh PT Citra Gemilang. Jadi awalnya sebenarnya seperti ini anak-anak. Awalnya ya. Jadi semua pada saat pertama pengetikan ketiklah semua itu dimulai dari tepi sebelah kiri semuanya. Kenapa seperti itu? Karena supaya memudahkan kita untuk mengaturnya. Kemudian untuk pergerakan ini kita akan membawa judul ini ke tengah. Jadi di blok dulu,
kemudian diklik ini center atau Ctrl E, CTRL E. Diklik ini jadi di tengah. Misalnya langsung 3 bisa Bu, bisa. Jadi langsung 3, kemudian klik center atau centering. Namanya di centering seperti itu. Karena judul supaya jelas, biasanya hurufnya diperbesar daripada yang lainnya. Ini yang semula 11 anak-anak, 11 gini saya ganti menjadi 12 supaya untuk membedakan bahwa ini adalah judul data. Nah, ini yang dimaksud judul data itu yang ini anak-anak ya. Nih. Terus hurufnya silakan diganti sesuai dengan yang dibutuhkan. Kebetulan ini saya pakai ini botanik. Nah, kemudian terus dihitamkan. Tool atau icon yang digunakan untuk menghitamkan atau memperbesar ini adalah pakai bold. Masa memperbesar? Menebalkan huruf. Ya, menebalkan huruf itu di blok kemudian tekan bold. Seperti itu. Setelah sudah ditulis, kemudian terus di enter gitu. Di enter baru kita insert tabel. Jadi klik sini, klik insert tabel. Nah, tabel ini terdiri atas kolom dan baris. Kolom itu yang gini anak-anak, yang turun gitu, turun, turun itu kolom. Kalau yang ke sana namanya baris. Yang ini deretan yang ke bawah ini namanya baris. Jadi kalau yang ke kanan namanya kolom, yang ke bawah baris seperti ini. Misalnya ini kolom nomor, kolom nama barang, kolom jumlah, kolom harga satuan, kolom total harga. Ini adalah kolom. Kalau yang ke bawah ini namanya baris. Baris ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Nah, itu baris namanya. Jadi, klik insert tabel, kita butuh berapa? Kalau ini tadi kebetulan butuhnya ada 5 kolom. Jadi misalnya ini, yang tadi ini saya buat ini, coba saya ganti dengan ini. Biar nggak bolak-balik Ibu ngetik ya. Jadi kita blok, terus copy. Tapi kalau belum punya, kalau buat ya udah ada copy ya. Jadi buat langsung, diketik langsung. Copy, terus di paste di sini. Paste. Nah, seperti itu. Kemudian di enter baru kita insert, ya, klik insert, tabel, kemudian kita pilih 5, di 5 kolom, bawahnya adalah sesuai kebutuhan. Nah, seperti ini. Ini kolomnya kan sama anak-anak ya. Harus diatur, ditulis dulu judul kolomnya. Kalau ini tadi adalah judul data, kalau yang akan kita tulis di sini adalah judul kolom. Misalnya ini nomor, kemudian ini nama barang, kemudian jumlah barang. Terus di sini harga satuan. Ini total harga. Atau harga saja ya. Harga. Nah, ini kan masih tidak seimbang anak-anak ya. Supaya seimbang, tabel ini harus kita atur. Jadi yang pertama kita atur adalah judul kolomnya. Caranya klik atau kita seleksi atau kita blok, kemudian klik layout. Terus pilihlah di sini. Namanya line center. Line center itu adalah icon yang digunakan untuk memposisikan judul itu berada di tengah-tengah. Judul kolom berada di tengah. Jadi kita klik, maka terus supaya ini kolom judul kolom ini
beda dengan baris-baris yang lainnya, maka harus diperlebar anak-anak ini. Yang judul kolom ini diperlebar dengan klik layout, kemudian di sini spacingnya dinaikkan menjadi 6, ini juga menjadi 6. Jadi spacing before-nya 6, spacing after-nya menjadi 6. Sehingga kolom ini tampilannya lebih lebar dibanding dengan yang lainnya. Untuk membedakan anak-anak ya. Nah, setelah itu baru ini diatur lebarnya. Caranya diklik, dipas di garisnya, terus ditarik. Seperti itu. Terus nama barang, jumlah barang, harga satuan, terus harga. Seperti itu. Ini juga gitu anak-anak, karena ini judul kolom, juga mungkin hurufnya perlu diperbesar biar lebih jelas. Menjadi 12 atau sesuai kebutuhan. Kemudian terus ditebalkan dengan icon bold atau CTRL plus B ditekan bersamaan pada keyboard. Nah, ini menjadi seperti ini. Ya. Terus ini ditulis, akhirnya menjadi kolom seperti ini. Ya. Ditulis nama barangnya apa, jumlahnya berapa unit, harga satuan berapa. Harga satuan itu harga tiap-tiap satu biji atau satu buah atau satu unit dari barang. Misalnya ini meja, jumlahnya 3 unit, harga satuannya 4.500.000. Berarti kalau 3 meja harganya 13.500.000. Kursi 3 unit, kalau 1 unit 2.500.000 berarti 3 7.500.000. Almari 2 unit, 1 unitnya 3 juta berarti 2 unit 6 juta. Nah, untuk menulis ini anak-anak ya, rupiah ini caranya tidak asal menulis ya anak-anak ya. Jadi caranya begini. Misalnya ini harga 6 juta. Ditulis dulu harganya anak-anak. 6 ya. Jadi 6.000.000 koma tanda hubung. Tuh. Misalnya 7 juta. 7.00.000 terus seperti ini. Sampai selesai. Nah, ini kalau sudah penuh sampai ke bawah baru diblok ini ya, diblok ini. Kemudian untuk penulisan huruf atau angka ini harus kalau angka harus rata kanan. Jadi line right. Jadi diklik sini supaya tulisannya menepi ke sebelah kanan. Setelah itu kalau sudah ditulis semuanya, terus sudah dibawa ke kanan semua, baru diklik-klik 2 kali, ditulis RP. Seperti itu. Ini juga gitu. Tempatkan di sini, klik-klik 2 kali, tulis RP. Nah, klik-klik RP. Gitu. Yang penting pokoknya ditulis dulu angkanya, baru belakangan hurufnya. Tapi jangan lupa selalu di bawah rata kanan. Penulisan angka untuk mengisi tabel yang berupa angka-angka rupiah itu harus rata kanan atau line right ya. Seperti itu sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Kan rapi ini anak-anak ya. Rapi. Kemudian terus bagaimana Bu caranya ini tadi kan sebenarnya yang 3 baris terbawah ini sebenarnya tadi juga terdiri dari ini. Berapa kolom ini? Nah, jadi ini. Jadi awalnya ini yang baris ke-7 ini itu juga 5 kolom. Ini juga 5 kolom, 5 kolom. Tapi dijadikan 5 kolom dijadikan 1. Yang dijadikan 1 ini ada 1, 2, 3. 3 kolom jadi 1. Namanya di merge cell. Ya. Jadi misalnya di sini, ini caranya gini. Kita blok dulu. Ini begini. Terus klik kanan, merge cell. Nah, seperti itu. Sehingga
Ini menjadi satu kolom. Terus ditulis. Yang ini juga. Misalnya. Ini klik kanan, where cell. Seperti itu. Kalau kurang, kliknya ditambah sini, baru ditekan tab pada keyboard. Ditekan pada keyboard, ya, supaya tambah. Untuk misalnya kalian ini barisnya kurang, bisa di blok kurang berapa gitu. Di blok ini, klik kanan, insert. Nah, insert di bawahnya atau di atasnya, sesuai kebutuhan. Nah, ini, ya. Nah, kalau kolomnya yang kurang, ya berarti di sini diklik insert, klik kanan, maaf, maksud saya di blok, klik kanan, insert, kolom, sebelah kiri apa sebelah kanannya. Tadi seperti itu, jika kurang kolom. Kalau menghapus kolom, ya kolom yang akan dihapus di blok. Blok kolom, klik kanan, delete kolom. Nah, seperti itu. Kalau menghapus baris, ya berarti barisnya yang di blok. Misalnya ini di blok, klik kanan, delete rows. Nah, seperti itu anak-anak. Itu kalau menambah sama mengurangi, mengcopy, atau menghapus. Menambah kolom atau mengurangi kolom. Menghapus kolom atau menyisipkan kolom. Itu caranya. Kemudian, maka akan tampilan jadi seperti ini. Ya. Ini ditulis totalnya, jumlahnya ke bawah berapa, diskon 25% jatuhnya 4.500.000, total yang harus dibayar 80.400.000, misalnya seperti itu. Kemudian ini, untuk tulisan ini sebenarnya awalnya adalah di sebelah kiri. Nah, di sini. Jadi sebenarnya setiap penulisan itu akan lebih mudah diatur jika dimulai semuanya dari sebelah kiri. Jadi di blok, kemudian baru dibawa ke kanan. Nah, seperti ini. Sehingga kelihatan rapi. Ini anak-anak untuk yang tabel dengan orientasi portrait atau tegak. Itu anak-anak ya. Sudah bisa kan? Setelah itu baru disimpan. Ya. Gimana? Sudah bisa? Sudah kan? Bisa kan melakukannya? Oke. Kalau sudah, kemudian kita akan membuat tabel, tetapi dengan orientasi landscape. Kalau ini kan tegak kertasnya ya. Nah, kita akan membuat tabel, caranya dengan orientasi landscape atau mendatang. Contohnya seperti ini. Gimana ini caranya? Ada yang sudah bisa lah? Sudah bisa kan ya? Nah, ini caranya. Jadi ini ada tabel di dalam kotak. Ya, ada tabel di dalam kotak. Ya, sama seperti tadi prosesnya. Misalnya ini kita hapus dulu semuanya. Ya. Kemudian diatur page layout-nya, diganti orientasi landscape. Nah, seperti itu. Baru ditulis judul, ya. Atau sebelum menulis judul, di-insert shape. Shape itu atau bentuk. Kita ambil yang mana yang dibutuhkan. Nah, seperti ini. Nah, kok hijau, Bu? Hijau, biru. Bisa, ini bisa dihilangkan. Caranya, klik format,
Kemudian pilih yang tidak ada warnanya. Seperti ini. Kemudian klik kanan, add text. Seperti akan muncul kursor. Nah, kursornya ini di tengah-tengah anak-anak, perlu dibawa ke atas. Itu dengan klik format line text. Nah, ini dibawa ke atas, pilih top. Line text, pilih top. Kemudian, ini kok masih di tengah, Bu? Padahal kita mau ngetiknya di tepi atau di tengah gitu. Kalau memang ya judulnya di tengah, di tengah. Kalau judulnya di tepi, ya di tepi. Ini dibawa ke tepi. Klik home, kemudian rata kiri. Seperti itu. Sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Ditulis dulu judulnya ini ya. Judulnya ditulis, baru kemudian di enter. Ini di enter. Supaya anak-anak supaya ini lurus, bisa menggunakan tombol tab yang ada di keyboard sebelah kiri. Jadi ini supaya titik duanya ini lurus ya. Setelah itu ditulis ini, tulis, kemudian di enter baru insert lagi. Jadi misalnya ini contohnya ini ditulis dulu. Tadi di tengah. Jadi judulnya apa? Kompetensi. Nah, ini terus di enter, dibawa ke kiri. Nah, ini apa? Silahkan ditulis. Nah, titik 2, tulis lagi. Gini misalnya ya. Nah, ini luruskan saja. Atau enggak pakai fasilitas tab. Yang ini tadi juga itu. Nah, sehingga lurus ya. Ini terus ditulis. Terus ini ditulis lagi. Tab lagi, titik 2, terus ditulis lagi. Nah, gitu. Baru setelah itu di enter. Berikutnya baru klik insert, kemudian tabel. Nah, berapa yang dibutuhkan di sini? Nah, seperti itu. Kalau cuma satu, Bu, cara nambahnya gimana? Letakkan kursor di sini, tekan tab. Nah, tekan lagi, letakkan kursor, tekan lagi, tekan tab ya. Tab. Nah, sehingga akan muncul tabel seperti ini. Jadi ini tadi sebenarnya tabelnya terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom. Terus barisnya ada 1, 2, 3. Nah, itu. Ya, 3. Terus caranya ini gimana, Bu, untuk menebalkan boxnya ini? Nah, caranya adalah ini diklik. Kemudian di sini ada format, di sini ada shape outline. Saya ini dipilih mana yang dikehendaki. Seperti ini. Warnanya bisa diganti, misalnya warnanya tidak biru, tapi misalnya hijau. Atau misalnya ungu. Gitu. Bu, pengen yang double, ya berarti bisa pakai ini, bisa, atau pakai yang lainnya. Ada pilihan lagi. Misalnya ini adanya cuma gini ya, pakai itu. Ya. Seperti ini. Munculnya seperti ini. Nah, ini untuk tulisan materi pokok pembelajaran ini sebenarnya awalnya terdiri atas 3 kolom anak-anak. 1, 2, 3. Tapi terus di blok ini dijadikan 1 kolom dengan cara ini tadi.
di klik kanan terus Mercel nanti. Kalau ini sudah di awalnya seperti ini anak-anak. Split ya. Split 3 kolom. Satu baris. Awalnya seperti itu anak-anak ya. Kemudian terus di Mercel jadi 3 kolom. Aslinya 3 kolom. Nah, gini. Aslinya seperti ini. Ininya lurusnya ini gitu ya. Lurus baris di bawahnya ini, garis di bawahnya. Nah terus setelah itu di blok, klik kanan, di Mercel jadinya seperti ini. Baru ditulis ini anak, ditulis ya. Kemudian untuk memberikan dot-dot atau notasi ini notasi anak-anak. Di sini tempatnya. Di home kemudian klik ada balleted atau ballet. Ini adalah notasi. Kita pilih yang mana aja bisa. Ini bisa diubah. Ya. Ini bisa diubah jadi jadi seperti yang dipilih. Misalnya dari dot seperti ini, dari ini, atau yang ini, itu tergantung kebutuhan. Ya. Jadi ini namanya adalah ballet atau notasi. Ya. Di seperti ini ditulis selesai. Dan sampai akhirnya menjadi kolom seperti ini. Nah itu anak-anak, kalau kalian tidak belajar secara mandiri, maka akan kesulitan. Tapi jika kamu terus berlatih dan berlatih secara mandiri, maka juga akan menjadi terampil. Ya. Gimana anak-anak bisa dipahami? Nah, kalau sudah seperti ini, misalnya ini di enter, maka juga akan muncul notasinya. Ini kita enter juga akan muncul notasinya. Ya. Ini, misalnya ini juga akan muncul notasinya. Seperti itu. Mudah kan? Bu yakin kalian pasti bisa. Pokoknya selalu mengikuti pemaparan, insya Allah menjadi bisa. Mungkin itu anak-anak untuk materi kali ini tentang bagaimana cara membuat tabel dengan format dan orientasi portrait dan orientasi landscape. Ini orientation, portrait, dan orientation landscape. Jadi kita sudah menghasilkan 2. Yang pertama adalah ini dengan orientasi kertasnya adalah tegak atau portrait, dan yang kedua dengan orientasi landscape. Nah, ini anak-anak materi kali ini. Semoga semakin memberikan keterampilan. Silakan mencoba dan mencoba. Silakan membuat dan membuat. Kalau kurang bagus silakan diulang-ulang, maka kalian akan menjadi semakin baik. Saya kira itu saja anak-anak untuk kali ini. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.